Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Rizky Channel 20 mempersembahkan sebuah video tausiah yang disampaikan oleh Habib Muhsin Al-Idrus. Semoga memberikan manfaat, amin. Tausiah dimulai pada menit keempat detik ke-12. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Dan hadirat kula langsung mau itu hasan mawon Pak Yai Rais dan Pak Yai Zita namanya sipil kula Yai Bahid dan Pak Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Hadratakumul kiram, para habaib, para masyayikh, para asatid, para sesepuh lan bini sepuh dan juga pejabat pemerintahan, wabil khusus Bapak Wakil Bupati yang insyaallah calon jadi bupati, Bapak Hilalatil Badri, dan juga para habaib, ada Al-Habib Tengku Izamuddin Al-Jufri dan juga berserta putra-putranya ada Al-Habib Salman dan juga Al-Habib Aftar serta para masyayikh, para guru, para kiai, para sesepuh yang mana panutan saya Kiai Haji Rais Amin dan juga Kiai Haji Bahid serta mungkin pejabat pemerintahan yang lainnya serta ibu-ibu bidadari yang ikut rombongannya Bapak Wakil Bupati, hadirin dan hadirat keluarga besar daripada Majelis Nuruddin Jambi, semuanya tanpa terkecuali, baik yang saya bisa menyebut namanya ataupun saya tidak bisa menyebut namanya, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, diberi keberkahan dalam umurnya, dalam ilmunya, dalam rezekinya, dalam jabatannya, dalam rumah tangganya, dalam keturunannya, dalam kehidupannya, barokah dunia sampai akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dan mungkin Pak Wakil Bupati sehati dengan saya ketika waktu saya masuk ke dalam sini sempat ngobrol sama teman-teman guru baru, dan juga saya diberi informasi insya Allah Pak Hilal nanti juga hadir, maka di situ kerentek hati saya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Pak Hilal, ingin memuluskan jalan yang menuju masuk ke dalam desa ini, dan hati pun saya berkata mudah-mudahan ketika nanti beliau memuluskan jalan daripada desa ini, apapun hajat beliau dimuluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, dan kita duduk dengan membaca sejarah orang-orang yang mulia dan orang yang paling mulia, duduk bersama orang-orang yang mulia, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mulia, meninggal dalam keadaan mulia, dan dibangkitkan bersama orang-orang yang mulia.
Dan perlu diketahui, tidaklah mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini, tidaklah mungkin kita bisa hadir di dalam majelis ini kecuali kita tercatat menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Tidak mungkin kita berkumpul di dalam majelis ini kecuali kita adalah orang-orang yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka yang duduk di dalam majelis ini ataupun mendengarkan majelis ini, maka mereka pertama adalah orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah, dan orang yang mendapatkan perlindungan daripada Allah, serta mereka adalah orang-orang yang sudah disiapi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa sampai di tempat ini kecuali Allah meridhoi kita. Berapapun usaha kita, berapapun keinginan kita, tetapi kalau Allah belum meridhoi kita, Allah belum berkehendak kepada kita, maka tidak mungkin kita bisa duduk di dalam majlis yang mulia ini. Seberapapun keinginan kita, kita tidak mungkin bisa hadir di dalam majlis yang mana di situ adalah majlis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sebuah majlis di situ dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu majlis adalah majlis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun mereka yang hadir di dalam majlis maulid, mereka adalah orang-orang pilihan daripada baginda Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saat ini Anda yang duduk di dalam majlis ini adalah tamu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Kiai Taufik yang sebagai Sahibul Bait, sampai saya lupa menyebut namanya, mudah-mudahan mana Pak Kiai Taufik sama Kiai satunya Kiai siapa? Mudah-mudahan Pak Kiai Taufik dan juga Pondok Darul Hikmah Al-Masruriyah senantiasa selalu diridhoi oleh Allah dan berkembang ila yaumil qiyamah. Soalnya tadi Pak Kiai Taufik ketutupan hilal, jadi hilalnya belum muncul, nggak kelihatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin saat ini seakan-akan beliau yang mengundang kita, beliau yang mengharapkan kehadiran kita. Ketika Kiai Taufik dan Pondok Darul Hikmah Al-Masruriyah mereka mengadakan majelis maulid, maka sesungguhnya mereka yang pertama kali bukan mengundang hadirin dan hadirat, tetapi ketika diadakan pembacaan maulid, ketika mengadakan pembacaan maulid, maka di situ sesungguhnya Kiai Taufik dan juga Pondok Darul Hikmah Al-Masruriyah mereka menghadirkan, mereka mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka yang hadir di dalam majlis maulid mereka juga adalah tamu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada pembacaan maulid kecuali di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir.
Di situ pasti baginda Rasulullah datang. Kita percaya ataupun tidak percaya, kita merasakan ataupun tidak merasakan, kita mengetahui atau tidak mengetahui, yang pasti setiap tempat dibacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ Rasulullah hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan pandangan dan diakui sebagai umat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama kali kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha segalanya, yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk nikmat afiyah. Sallallahu alaihi dirosai Kanjeng Nabi, kata Rasulullah, hendaklah kalian senantiasa memohon kepada Allah atas nikmat sehat walafiat, karena tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat sehat walafiat kecuali nikmat iman dan Islam. Maka dari itu, tiga nikmat ini adalah nikmat yang agung yang jangan pernah Anda lupakan, karena kita sebagai umat manusia, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, kadang-kadang nikmat yang tiga ini sering kita lupakan. Yang selalu kita ingat nikmat-nikmat duniawi. Leres nopo mboten? Betul apa tidak? Kira-kira senantiasa mensyukuri nikmat iman dan Islam, dan setiap selesai sholat kira-kira selalu ndonga atas nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Kira-kira begitu apa enggak? Sing dipikir, ya Allah, kepingin rezeki sing beruh, ya Allah. Nggih napa mboten? Sing dipikirin jaluk duit terus. Bu, saya mau tanya, panjenengan DKI duit 2 miliar, semerap 2 miliar, dikasih rumah tingkat 4, mobil Alphard, tapi dikasih stroke. Rumahnya tingkat 4, mobilnya Alphard, uangnya miliaran, stroke. Kenapa? Gak bisa nikmati. Orang iso nikmati. Tetapi kenapa yang kita minta kepada Allah selalu nikmat-nikmat duniawi, kita melupakan nikmat sehat walafiat? Kayak kau contohnya anak corona lah podo bingung. Nggih napa mboten? Kira-kira selalu njaluk donga nang Gusti Allah, ya Allah selametno saking corona. Ojo njaluk selamat saking corona, senantiasa selamat daripada wabah penyakit, dan dijadikan orang-orang yang senantiasa selalu sehat wal. Niku Kanjeng Nabi wis riyen-riyen wis dawuh, wis sanjang supaya kita senantiasa selalu memohon kepada Allah sehat wal afiat. Maka dari itu jangan pernah kita lupa untuk senantiasa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang sehat walafiat, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia tauladan bagi kita, manusia panutan bagi kita, yang pastinya
kita mengharapkan syafaat daripadanya. Leres napa mboten Bu? Bu, kepingin termasuk umat sing entuk syafaat Kanjeng Nabi apa ora? Iki panjenengan ngerti basa Jawa nggih? Kira-kira ingin menjadi umat yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah apa tidak? Ingin. Semuanya pasti kepingin menjadi umat yang senantiasa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah kita pernah berpikir apakah kita sudah termasuk umat yang diakui oleh baginda Rasulullah? Pernah nggak panjenengan mikir kira-kira aku iki termasuk umat sing diakui Kanjeng Nabi apa ora? Karena disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang disusun oleh seorang ulama besar, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitab tersebut ada kisah, ada seorang mimpi ketemu Kanjeng Nabi, mimpi ningali Kanjeng Nabi. Ketika melihat Rasulullah sedang berjalan, orang tersebut kemudian memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak berhenti, Rasulullah tidak menoleh, Rasulullah terus berjalan. Cuek Kanjeng Nabi. Padahal semua orang pasti tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Rasulullah niku kalau ditimbali berhenti noleh sampai anggota badannya ikut bergerak melihat kepada orang yang memanggil. Dipanggil lagi sama orang tersebut, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tidak menoleh dan tidak berhenti, terus berjalan. Kemudian dikejar sama orang tersebut, dihadang di depannya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau aku panggil engkau tidak berhenti, engkau tidak menoleh? Padahal sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, apabila engkau dipanggil oleh seseorang, engkau akan berhenti, engkau menoleh sehingga anggota badanmu ikut bergerak. Kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, aku tidak marah kepada engkau. Saya tidak marah nang panjenengan. Kenapa ya Rasulullah engkau tidak marah kepadaku, tetapi aku panggil engkau tidak berhenti ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, buat apa aku marah kepadamu? Tidak ada gunanya aku marah kepada engkau, sedangkan aku tidak kenal siapa dirimu. Nggak ada gunanya aku marah kepadamu karena aku nggak kenal dengan kamu. Maka kata orang tersebut, kula niki umatnya panjenengan, saya ini umatnya panjenengan Kanjeng Nabi. Maka kata Rasulullah, engkau bukan umat. Saestu Kanjeng Nabi, kula niki umatnya panjenengan. Kata Rasulullah, bukan, kau bukan umat. Kalau engkau umatku, pasti engkau sering menyebut namaku. Kalau kamu umatku, pasti kamu sering menyebut namaku, pasti kamu sering bersalawat kepadaku. Tetapi engkau tidak pernah mengucapkan salawat kepadaku, maka kamu bukan umatku. Niki kalau lihat rata-rata kalau majelis niku sing kathah wong wedok. Nggih napa mboten? Pak, kurang semangat kalah ambil ibu-ibu lek ibu-ibu masalah Bu. Pak, Bu, sering salawat nang Kanjeng Nabi napa mboten? Saestu sedina ping pinten? Pak, sering bersalawat kepada Rasulullah sedina
dina ping pira, Pak? Ora kaitung bib, ora sempat. Sing bapake sibu ambek ngudut. Nggih napa mboten? Rokokan mawon. Tangi turu tu tangi melek niku sing digrayai ngudut. Garwane sanes. Sing digrayai rokok. Ibu-ibu yang ngono. Tangi turu masya Allah. Apa maneng saiki ana setan gepeng. Nggih napa mboten? Niku setan gepeng tergantung sing nyekel, iso dadi sarana maksiat, iso dadi sarana ibadah. Nggih. Nang kono niku macam-macam tergantung yang memegangnya. Bu, tangi turu apa sing dilakoni? Selawat ora tahu, masya Allah. Mlebu neng grup dikasih bahan sedikit bahas masalah Yutini. Wah, langsung pembahasan masalah Yutini saambrek-ambrek. Nggih napa mboten? Ngerasani solawat ora tahu ngerasani niken leres Bu, tobat Bu, dosane gede wong ngrasani wong niku. Sing niki kula bahas masalah maulid riyen, masalah solawat riyen. Kemudian orang tersebut kaget ketika dia tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Kemudian dia terbangun daripada tidurnya. Dan ketika dia terbangun daripada tidurnya, kemudian dia merubah cara hidupnya. Yang asale uripe ora tau sholawat nang Kanjeng Nabi, kemudian dia wajibkan minimal setiap hari moco sholawat nang Kanjeng Nabi 100 kali. Niki hadirin hadirat, insya Allah dari selesai acara ini mewajibkan dirinya moco sholawat ping 100. Tapi khusus Pak Hilal oleh 100, minimal 1000. Lo kepingin jadi bupati orang? Sholawat ini ki mujarab, utang miliaran iso lunas gara-gara sholawat. Apa maning cuma bupati, panjenengan jadi gubernur iso barokahe sholawat. Leres napa mboten Pak Yai Rois? Karena alam semesta ini Allah ciptakan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam kitab Muntahasul niku wonten dialog antara Gusti Allah ambek Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad tidak aku ciptakan alam semesta. Gusti Allah sanjang nang Kanjeng Nabi Muhammad, Allah ciptakan alam semesta ini hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi tanglet nang Gusti Allah. Gusti, kalau panjenengan ciptakan alam semesta ini karena saya, karena kula, terus panjenengan ciptano kula niki kanggo sinten? Engkau ciptakan aku untuk siapa? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku ciptakan dirimu khusus untukku. Aku ciptakan kamu untuk melipur laraku, untuk diriku. Coba panjenengan perhatikan Nabi Adam di ngapura tobaté diterima tobaté,
karena menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika memukul lautan agar dibelah untuk menyelamatkan diri, ketika dia memukul tongkat ke laut tidak menyebut nama Rasulullah, lautan tidak terbelah, mukul orang terbelah. Tetapi ketika Nabi Musa memukul lautan dengan menyebut nama Rasulullah, maka lautan terbelah. Kemudian Gusti Allah tanglet nang Kanjeng Nabi Muhammad, kalau alam semesta aku ciptakan untukmu, dan engkau aku ciptakan untuk diriku, dan diriku untuk siapa ya Muhammad? Gusti Allah tanglet nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ora iso jawab, maka kata Allah, diriku untuk orang yang bersolawat kepadamu. Ini gila istimewai tiang sing moco solawat nang Kanjeng Nabi Muhammad, solusi untuk segala solusi. Permasalahan apapun, kalau kita senantiasa menyebut nama kekasihnya Allah, menyebut nama orang yang dicintai Allah, menyebut orang yang mana alam semesta ini diciptakan hanya untuknya, maka Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan, Allah akan memudahkan. Maka dari itu jangan tinggalkan sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika orang tersebut merubah jalan hidupnya dengan membaca sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya dia tertidur, mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum dia menegur Rasulullah, sebelum dia menyapa Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi pun menegur dirinya terlebih dahulu. Panjenengan adalah Kiai Rois bin Amin. Leres Pak ya? Oh, bin Sofyan. Pak Kiai Rois Amin bin Sofyan. Bingung Pak Kiai Rois, kok Kanjeng Nabi semerap nami kula lan nami bapak kula. Maka kata Rasulullah, setiap engkau membaca sholawat, malaikat menyampaikan kepada aku, ya Rasulullah, Kiai Amin Rois, Kiai Rois Amin. Kebalik. Boleh Pak Bupati jadi, Pak Hilal jadi Bupati, Pak Rois jadi MPR. Ketika engkau bersolawat kepadaku, maka di situ malaikat Jibril menyampaikan bahwa Rois Amin bin Sofyan hari ini mengucapkan salawat kepada panjenengan. Maka sesungguhnya orang yang bersalawat kepada Rasulullah, maka secara tidak langsung dia memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang bersolawat kepada Rasulullah, dia termasuk adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa begitu? Karena secara tidak langsung mereka juga memperkenalkan nama orang tuanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira seneng nggak nami ini dikenal ambek Kanjeng Nabi? Jujur mawon, umpami niki sing hadir teng mriki namine wonten sing dikenal ambek Pak Hilal, pripun rasane? Seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Niku baru Pak Hilal sing enak. Lah niki sing mengenal panjenengan lan bapak panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin daripada pemimpin yang pastinya kelak di akhirat semuanya minta pertolongan kepada beliau, minta syafaat daripada beliau. Lan niki sungguh beruntung rekan-rekan Majelis Nuruddin yang istiqomah dalam majelis maulid, menukil daripada kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki,
seorang ulama kota besar, kota Mekah. Beliau di situ menyebutkan, barang siapa yang istiqomah hadir di dalam majelis maulid, dimanapun ada majelis maulid yang dia bisa jangkau, dia hadir, maka ketika nanti para umat bingung mencari syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang istiqamah, yang senantiasa hadir majelis maulid, kelak mereka tidak usah bingung untuk mencari baginda Rasul, karena Rasulullah yang akan mencari mereka untuk diberinya syafaat. Wong sing istiqomah di dalam majelis maulid, maka mereka kelak termasuk orang yang akan dicari oleh baginda Rasulullah untuk diberinya syafaat. Maka sungguh beruntung orang-orang yang istiqomah di dalam majelis maulid. Dan keutamaan daripada majelis maulid, ada sebuah kisah di Arab Saudi niku wonten seorang ulama, seorang habib yang alim, yang mukasyif, namanya Al-Habib Attas Al-Habasyi. Al-Habib Attas Al-Habasyi ini punya murid, kebetulan meninggal, dan ketika meninggal si murid ini, dia mempunyai anak, si murid ini mempunyai anak yang salah pergaulan. Setelah orang tuanya meninggal, si anak salah pergaulan. Anaknya sering mabuk-mabukan, nonton film-film yang tidak baik, senantiasa berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian si anak ini pada suatu malam mimpi ziarah ke makam ayahanda, dan ketika dia berangkat keluar daripada rumahnya untuk ziarah ke makam ayahandanya, dari jarak jauh bau yang sangat menyekat, yang sangat tidak nyaman tercium dari jauh. Semakin mendekati kuburan daripada ayahnya, semakin berbau busuk, semakin tidak sedap baunya tersebut. Sampai akhirnya si anak sampai di depan kuburan ayahnya dan bertemu dengan ayahnya. Ternyata ayahnya keadaannya sangat menderita, sangat menyedihkan. Si anak tanya, "Wahai ayah, kenapa kuburan kamu mulai dari jarak jauh sudah tidak sedap baunya, semakin dekat semakin tidak sedap, dan keadaan kamu sangat menyedihkan, sangat sengsara engkau?" Maka kata sang ayah, "Ini semua karena perbuatan yang terjadi dengan diriku, yang mana menyedihkan begini, yang setiap saat aku mendapatkan siksa daripada Allah. Ini karena perbuatan. Setiap engkau bermaksiat bersama teman-temanmu, ayah dijemput oleh malaikat untuk mendapatkan siksa." Kemudian si anak kaget dan terbangun. Ketika si anak terbangun, langsung lari kepada guru ayahnya, Al-Habib Attas Al-Habasyi. Diceritakan tentang apa yang dia lihat dalam mimpi. Maka kata Habib Attas, "Apa yang engkau lihat, itulah yang terjadi dengan ayahmu di alam barzakh. Itulah yang dialami oleh orang tuamu di alam kubur. Senantiasa mendapatkan siksa daripada Allah, senantiasa mendapatkan azab daripada Allah. Setiap engkau berbuat dosa, orang tuamu mendapatkan siksa. Setiap engkau maksiat, orang tuamu mendapatkan siksa." Maka kata si anak tersebut, "Ya Habib, apa yang harus aku lakukan supaya orang tuaku bahagia di alam barzakh?" "Kamu bertobat kepada Allah."
berhenti daripada perbuatan maksiat, berhenti daripada perbuatan dosa. Dan biasanya engkau kumpul-kumpul dengan teman-teman kamu untuk bermaksiat pada Allah, ganti, rubah dengan membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka atas perintah daripada Al-Habib Atas, si anak tersebut merubah hidupnya, gemar maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya suatu ketika dia tertidur dan mimpi lagi ketemu ziarah makam ayahnya. Ketika dia berangkat ziarah makam ayahnya, dari jauh bau wangi semerbak. Kalau yang dulu baunya tidak sedap, tapi saat ini baunya wangi semerbak. Semakin dekat semakin bau wangi, semakin mendekat semakin wangi yang dia cium. Dan melihat orang tuanya begitu istimewa, luar biasa. Orang tuanya dengan menggunakan pakaian-pakaian surga, dengan menggunakan mahkota surga. Kemudian si putra bertanya, wahai ayah, keadaan kamu kok sekarang sudah berubah? Sekarang kamu lebih istimewa dan bau makammu sangat harum sekali. Apa penyebabnya wahai ayah? Ini karena amal perbuatanmu. Dulu setiap engkau bermaksiat, abah, ayah selalu dijemput malaikat untuk mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika engkau senantiasa bersama teman-teman kamu membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali engkau membaca maulid, abah dijemput oleh malaikat. Abah kira seperti biasanya akan mendapatkan siksa daripada Allah. Ternyata ketika abah dijemput oleh malaikat, abah diajak ke sebuah sungai. Kemudian abah dimandikan di sana, kemudian abah diberi pakaian-pakaian surga, abah diberi mahkota surga, kemudian digandeng oleh malaikat untuk dipertemukan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara putranya senantiasa membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai hadirin dan hadirat, majlis maulid adalah majlis yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Jangankan membaca maulid, bersolawat saja, sebagaimana disebutkan di dalam salah satu kitab di zamannya Syekh Hasan Al-Bisri, orang yang membaca satu solawat bisa mengampuni orang yang ada di ahli kubur yang mendapatkan siksa daripada Allah. Maka daripada itu, kalian istiqomalah di dalam majlis maulid dan basahi lisan kalian dengan membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lisan kita sudah terbiasa, sudah basah dengan salawat kepada Rasulullah, maka apapun yang kita hajatkan akan lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanallah wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar karena juga kalian belum sholat asar. Saya tidak berani, takut kalau panjenengan ninggalno sholat, maka saya pun harus bertanggung jawab. Maka dari itu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan kalian semua, dan khususnya rekan-rekan Majelis Nuruddin. Dan ibu-ibu, ngapunten, niki di sini di daerah kalian ada Majelis Nuruddin. Nggih napa mboten? Milikilah Majelis Nuruddin. Karena ngapunten, maaf kalau panjenengan merasa memiliki Majelis Nuruddin, ketika panjenengan duduk di rumah nonton televisi atau tidur ngiler, kula maca maulid nang ngene Jepara, panjenengan entuk ganjaran. Karena apa? Setiap saya baca maulid, senantiasa pahalanya juga saya niatkan buat keluarga Majelis Nuruddin dimanapun mereka berada, buat keluarga besar Mohsenizer dimanapun mereka berada, sehingga ketika panjenengan turu neng omah ngiler, mungkin panjenengan jagong, saya baca maulid, panjenengan termasuk orang yang mendapatkan pahala dan termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terutama untuk Pak Hilal. Milikilah Majelis Nuruddin, jadikanlah anak-anak Majelis Nuruddin menjadi anak-anak panjenengan. Dan kita juga yang di Jepara dan juga di kota-kota lain, kita senantiasa kerjasama dengan pemerintahan. Bahkan di Jepara, Pak Bupati jadi pelindung daripada Majelis Nuruddin, Kapolres menjadi pelindung daripada Majelis Nuruddin, Dandim menjadi pelindung daripada Majelis Nuruddin, dan juga daripada NU menjadi pelindung daripada Majelis Nuruddin. Maka mudah-mudahan juga Pak Hilal juga milikilah Majelis Nuruddin, sehingga selain panjenengan memiliki Majelis Nuruddin, ganjaran akan pahala senantiasa akan mengalir buat panjenengan kabeh. Yang ingin memiliki Majelis Nuruddin angkat tangan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, inilah mereka yang senantiasa memegang benderamu, dan akuilah mereka kelak sebagai umatmu yang mendapatkan syafaat daripadamu, dan jagalah mereka dan lindungilah mereka, baik diri mereka, keluarga mereka, jabatan mereka, dan harta benda mereka, dan jadikanlah mereka kelak menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.